Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulil Fahmi dari Prodi TIA. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem digital, sistem analog, gerbang logika, dan tabel kebenarannya. Pertama, kita mulai dari sistem digital. Apa itu sistem digital? Sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun tidak kontinu. Sistem digital hanya mengolah dua jenis data bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Berikutnya adalah sistem analog. Sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Diumpamakan dalam kehidupan sehari-hari, sinyal analog seperti perubahan siang dan malam. Jika di saat fajar sinar mentari bertahap mulai dari redup hingga semakin terang, puncaknya adalah siang hari, lalu berangsur-angsur meredup sampai senja terbenam gelap. Bayangkan jika perubahan siang dan malam adalah secara digital, maka saat fajar sinar matahari langsung terang seperti siang. Terangnya bertahan tidak berubah sampai senja tiba-tiba langsung gelap gulita. Ini dikarenakan sinyal digital tidak mempunyai range dalam perubahan sinyalnya, berbeda dengan sinyal analog. Contoh lainnya adalah sinyal analog ibaratnya jaket dengan resleting, dan sinyal digital ibaratnya jaket dengan kancing. Resleting bisa diset di mana saja, sedangkan kancing hanya dua kemungkinan, yaitu tertutup dan terbuka. Selanjutnya, saya akan menerangkan perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Pertama, sinyal analog bersifat kontinu. Kedua, kemungkinan error yang besar karena memiliki range. Ketiga, rentan terhadap gangguan atau noise. Keempat, pengolah sedikit data. Kelima, pengolah data yang rumit atau mengatur frekuensi dan amplitudo. Keenam, perawatan sistem yang mahal. Berikutnya sistem digital. Sistem digital bersifat diskrit. Kedua, kemungkinan error yang kecil karena hanya ada dua data, yaitu 0 dan 1. Ketiga, lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Keempat, mengolah banyak data. Kelima, pengolahan data lebih sederhana, mengatur kondisi 0 dan 1. Keenam, perawatan sistem lebih murah. Dari tabel ini terlihat bahwa sinyal digital selalu lebih unggul dari sinyal analog. Satu-satunya kekurangan sinyal analog adalah karena pada dasarnya kita hidup di dunia analog. Suara yang kita ucapkan, musik yang kita dengar, pergerakan kita, suhu, dan cahaya matahari, semua adalah bersifat analog. Kita harus mengolah semua besaran analog tersebut menjadi besaran digital, sehingga dapat lebih mudah dimodifikasi atau diterapkan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang gerbang logika dan tabel kebenaran. Apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Sedangkan menurut pengertian Wikipedia, gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean untuk mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik.
Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Ada 7 jenis-jenis dari gerbang logika. Pertama, gerbang AND. Kedua, gerbang OR. Ketiga, gerbang NOT. Keempat, gerbang NAND. Kelima, gerbang NOR. Keenam, gerbang XOR. Ketujuh, gerbang XNOR. 7 jenis gerbang ini akan saya terangkan satu-satu. Pertama adalah gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka output akan berlogika 1. Kedua, gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 0, maka output akan berlogika 0. Ketiga adalah gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Keempat adalah gerbang NAND. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner 0, maka outputnya berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka output akan berlogika 0. Kelima adalah gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 0, maka output akan berlogika 1. Keenam adalah gerbang XOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Ketujuh, gerbang XNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.